Satu pekan menjelang Lebaran di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tepatnya di Terminal 3 sudah mulai dipadati oleh calon para penumpang. Meskipun memang belum signifikan, tepat di belakang saya juga masih banyak yang lenggang atau kosong. Namun menurut catatan dari PT Angkasa Pura II ini sendiri mencatatkan pada hari ini akan ada sebanyak 922 penerbangan dengan sebanyak total keberangkatan dan kedatangan yaitu totalnya 117.202 penumpang. PT Angkasa Pura II ini juga mencatatkan atau memperkirakan puncak arus mudik di lewat jalur udara ini atau di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan berlangsung mulai dari H-3 sampai H-1 Lebaran atau dari tanggal 19 sampai 21 April 2023. Dan diperkirakan jumlah ini pun masih akan terus menambah atau melonjak apabila sudah memasuki masa cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk rute favorit, kami juga sudah bertanya-tanya kepada beberapa calon penumpang di bandara ini. Memang masih yang menjadi rute favorit masih dari kota-kota besar, yakni ada Makassar, Bali, lalu ada Surabaya, ada Sumatera, dan ada juga Batam begitu. Berikut tanggapan dari calon penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tentang mudik lebih awal ini. Berikut tanggapannya. Oke, dengan Kak siapa? Dengan Yusuf, Oke, Kak Yusuf mau mudik kemana nih kalau boleh tahu? saya mau mudik ke Batam, Mbak. Iya, Kenapa mudik lebih awal Kak? Sedangkan yang cuti bersama kan masih minggu depan, kayak begitu. karena saya kebetulan ngambil cuti lebih awal karena ada keluarga saya sudah berkumpul di Batam, jadinya saya memutuskan untuk cuti lebih awal, untuk mengambil cutinya itu. Mudiknya berapa lama Kak? Kebetulan seminggu, Mbak. Dapat seminggu, jadi bakal, ya mungkin seminggu itu saya bakal gunain untuk balik ke Batam, Mbak. Gitu. Kenapa memilih mudik dengan pesawat Kak? Karena menurut saya dengan estimasi waktu yang cepat, jadi saya lebih memilih pesawat, Mbak, ketimbang transportasi lain. Untuk di tahun ini Kak, terutama Lebaran ini dapat tiket berapa sih Kak untuk penerbangan ke Batam? Oke, jadi untuk range-nya kebetulan saya dapat di harga 1,4 karena memang mungkin ini ada arus mudik balik, Mbak, ya, jadi agak naik signifikan gitu, Mbak. Dengan tahun sebelumnya sempat mudik juga, dapat tiket harga berapa Kak di tahun sebelumnya? Untuk tahun sebelumnya karena memang kita dilanda sama pandemi Covid, Mbak, ya. Itu saya dapat di tiketnya range harga 900-an, Mbak, 900 sekian, Mbak. Kurang lebih seperti itu. Berarti lebih murah tahun kemarin daripada tahun ini ya Kak ya? Dan terakhir Kak, mungkin kesan-kesan mudik di tahun ini bagaimana? Kesan pesannya, untuk kesannya mungkin karena banyak eh, rasa baru, Mbak, ya, kita habis dari pandemi, transisi ke new normal segala macam, Mbak. Dan ada feeling yang agak berbeda sih, Mbak, dengan tahun lalu. Mungkin itu. Iya, lebih hype gitu, Mbak. Jadi kita juga lebih semangat untuk buat misalkan liburan gitu. Untuk pesannya mungkin eh ya, untuk pesannya mungkin harus cepet-cepet milih tiket, Mbak, karena memang kita nggak tahu, Mbak, ya, karena ada arus mudik balik ini harga tiket itu semakin tinggi. Sebelumnya dengan kakak siapa? Nida, Kanida hari ini mau flight kemana nih? hari ini mau ke Batam sih. Ini dari Jogja, transit ke Jakarta dulu baru ke Batam. Ini agendanya flight untuk mudik apa bagaimana Kak? Untuk mudik sih Kak, mudik Lebaran. Mm-mm. Kak, kalau boleh tahu untuk mudik tahun ini dapat tiket di harga berapa sih Kak? Kalau saya kemarin dapat tiket 1,4. 1,4 berarti dibanding pada tahun kemarin Kak sempat mudik juga mungkin harganya jauh beda gak Kak? Jauh beda sih Kak, apalagi sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi kan nggak nyampe 1 jutaan, paling 800-an. Tapi kalau udah pandemi itu ya naik 1 juta ke atasan. Kenapa milih pesawat Kak untuk mudik Kak? Karena pertama kan saya mudiknya jauh, beda pulau juga. Jadi kalau nggak naik pesawat tuh mungkin lama di jalan. Untuk estimasi waktu aja sih Kak. Boleh terakhir mungkin Kak kesan atau pesannya selama mudik tahun ini karena kan euforia mungkin berbeda setelah PPKM dicabut. Silahkan. Untuk saat ini mungkin lebih banyak
aturan-aturan ya dari pihak bandaranya juga. Jadi dari kami kalau mau mudik juga harus mempersiapkan kayak syarat-syaratnya mungkin, dan itu cukup menyusahkan. Sebagai tambahan pemirsa, untuk yang ingin mudik melalui jalur udara, dimohon untuk melengkapi syarat-syaratnya seperti sudah vaksin ketiga atau booster pertama. Dari Jakarta, Serliana Salsabila dan juru kamera Adi Andono, Tim Liputan CNBC Indonesia.